hei orang-orang kafir, kamu nanti berada di neraka yang paling dalam, akan merasakan panas api yang sangat. Oh gitu ya. Oh, baik. Ya karena memang kalau mau mengkaji Al-Quran, ya ada metode-metode yang biasa digunakan oleh para ulama. Ya, ada namanya metode tahlili. Metode tahlili itu bentuknya menafsirkan Al-Quran dari awal juz pertama, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dan seterusnya, berakhir di surah An-Nas. Nah, itu namanya metode tahlili. Nah, ada juga metode yang lain, metode maudhu'i namanya, metode tematik. Nah, metode tematik ini berbeda dengan metode tahlili. Kalau tahlili itu sesuai dengan urutan mushaf dari juz 1 sampai juz 30, maka metode tematik ini penyampaiannya dilakukan secara acak berdasarkan tema-tema tertentu atau berdasarkan surah-surah tertentu atau berdasarkan kelompok-kelompok ayat tertentu. Kalau begitu, kajian kita ini berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam hal ini tema surah Al-Kafirun. Makanya saya tanyakan tadi, surah Al-Kafirun ini memang salah satu di antara surah-surah dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan sekarang. Surah ini sering disalahgunakan atau disalahpahami oleh sekelompok masyarakat atau golongan tentang makna dan kandungan surah ini. Apalagi istilah Al-Kafirun itu kan ini belakangan ini cukup sensitif. Makanya ada salah satu ormas yang terkenal yang menganjurkan agar istilah kafir itu tidak digunakan lagi saat ini, tapi diganti dengan istilah non-muslim. Meskipun ada juga yang membantah bahwa enggak bisa diganti. Katanya kalau diganti berarti diganti juga nama surahnya yang kita baca hari ini. Bukan lagi surah Al-Kafirun tapi surah non-muslimun misalnya. Tapi perdebatan itu tidak sesimpel itu sebenarnya. Memang istilah kafir ini mengalami dereduksi makna, mengalami penyempitan makna. Kalau kalian mengikuti status-status Facebook saya punya akun medsos juga. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan ada juga YouTube, channel YouTube saya. Makanya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi saya pernah menulis sebuah artikel yang membahas tentang penggunaan kata kafir dalam masyarakat multikultural. Ini secara garis besarnya dulu ya, sebelum kita masuk penafsiran yang lebih detail. Jadi ayat yang kita bacakan namanya surah Al-Kafirun, surah orang-orang kafir. Bukan berarti ini surah dibuat orang-orang kafir atau non-muslim, bukan. Tapi di dalamnya membahas tentang
keimanan. Perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman atau non-muslim lah. Nah, saya pernah menulis sebuah artikel yang pernah dimuat di Surat Kabar Kaltim Post dan di beberapa media online. Jadi memang kata kafir itu secara etimologi atau lugatan, secara bahasa, makna kamusnya itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menutup. Kafir secara bahasa bermakna menutup. Bahkan di dalam Al-Quran kata ini seringkali berulang. Jadi setelah saya teliti, saya buka kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Quran, itu jumlah kata kafir itu kurang lebih 520 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali penyebutan kata kafir dalam berbagai bentuknya. Terkadang menggunakan kata kafir, kafirun, yakfurun, kafarah, dan lain-lain sebagainya. Dan penggunaannya yang banyak ini mengandung banyak arti juga. Karena banyak penggunaannya, banyak juga artinya. Jadi tidak satu saja. Terkadang kafir itu bermakna orang yang tidak beriman. Nah, ini yang paling banyak. Orang yang tidak beriman. Dan ayat-ayat yang turun di kota Mekah atau sebelum Nabi berhijrah kebanyakan untuk menunjukkan identitas kelompok non-muslim yang lebih mayoritas. Sebagaimana yang kita baca hari ini. Kata kafir di ayat ini menunjukkan identitas orang-orang muslim yang jumlahnya mayoritas. Sedangkan sebaliknya, umat Islam ada kelompok yang minoritas. Mana buktinya? Kita baca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul, katakanlah, wahai orang-orang kafir, la a'budu, saya tidak menyembah dan tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian itu banyak atau satu? Banyak kan? Perbedaannya, saya tidak menyembah, dalam hal ini muslim beriman minoritas, lawannya adalah ma ta'budun, apa yang kalian yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir yang jumlahnya mayoritas. Makanya surah ini tergolong surah-surah yang turun sebelum Nabi berhijrah atau turun di kota Mekah yang saat itu memang umat Islam masih minoritas. Nah, setelah Nabi berhijrah, ayat-ayat yang turun tidak hanya terkait persoalan akidah, seperti yang menjadi fokus pembahasannya ayat-ayat yang turun di kota Mekah atau sebelum Nabi berhijrah. Sewaktu di Mekah, ayat-ayat yang turun karena memang masyarakat yang menjadi audiensnya Al-Quran pada saat itu adalah orang-orang yang tidak beriman, kebanyakan menyembah berhala, orang-orang musyrik. Ya, maka ayat-ayat yang turun tentu disesuaikan dengan masyarakatnya. Makanya ayat-ayat yang turun itu
pada periode Makkiyah itu rata-rata ayat-ayat tentang keimanan. Nah, sama seperti surah Al-Kafirun ini. Tapi ketika Nabi berada di Madinah, tidak hanya persoalan akidah saja, tapi lebih banyak ayat-ayat yang turun yang terkait dengan bagaimana membangun hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial. Karena di Madinah pada saat itu dihuni bukan hanya umat Islam, ada juga orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Nasrani, dan banyak agama. Nah, sehingga Al-Quran juga menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, yang mana pada saat di Madinah kondisi sosialnya memang beragam, ibaratnya multikultural. Nah, samalah seperti di Indonesia. Nah, jadi lebih multikultural, multi etnik, multi budaya, multi suku, multi agama. Nah, kurang lebih kondisi sosial masyarakat di Madinah itu kurang lebih sama seperti di Indonesia. Nah, sehingga kaitannya dengan kata kafir sewaktu Nabi berada di Madinah beserta para sahabatnya itu menyesuaikan dengan kondisi juga. Kalau waktu Nabi berada di Mekah, ayat-ayat tentang kafir itu betul-betul membedakan antara yang beriman dan yang tidak beriman. Lebih khusus orang-orang yang meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan orang-orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad, yaitu kaum musyrik Makkah yang mayoritas penyembah berhala. Nah, ketika Nabi di Madinah, penggunaan kata kafir tidak hanya sebatas identitas orang-orang non-muslim, tapi juga digunakan untuk pemaknaan-pemaknaan yang lain. Misalnya, kafir pada periode Madaniyah di Madinah juga berarti orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam, walaupun dia muslim. Kalau di Mekah tadi kan, kalau kafir berarti tidak muslim atau tidak beriman, hanya itu saja perbedaannya. Tapi ketika di Madinah, kata kafir tidak hanya membedakan non muslim dengan muslim, tapi juga digunakan kepada orang-orang yang mengaku muslim tapi meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Misalnya sabda Rasulullah SAW, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara." Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir. Muslim gak dia? Muslim, tapi dia tidak sholat asar, kafir. Dia muslim tapi korupsi, kafir. Dia muslim tapi berbuat asusila, kafir. Jadi intinya, selama dia meninggalkan ajaran-ajaran Islam, meskipun dia muslim, dia juga kafir. Karena kafir dalam artian orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kafir juga pada periode Madaniyah juga bermakna orang yang tidak bersyukur. Lawan dari kata syukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan rezekiku, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kafir, artinya lawan dari kata syukur, tidak bersyukur, kafir. Inna azabi la syadid, sungguh azabku amatlah pedih. Nah, jadi kata kafir di ayat ini bermakna
Tidak bersyukur, lawan dari kata syukur. Makna yang lain yang juga tergolong istilah-istilah yang digunakan Al-Quran pada periode Madaniyah atau periode pasca hijrah. Kafir bermakna petani. A'jabal kuffar nabatuhu. Jadi tidak bisa diartikan non muslim pada ayat ini, tapi diartikan dengan arti petani. Karena petani itu menutup benihnya dengan tanah. Dan beberapa makna-makna yang lain yang mana menunjukkan bahwa pada periode Madaniyah makna kafir ini mengalami perluasan makna. Jadi tidak satu makna saja, tapi banyak makna. Nah, masalahnya sekarang penggunaan istilah kafir dewasa ini itu sepertinya lebih cenderung untuk menunjukkan ketidaksukaan terhadap seseorang yang berbeda agama. Kafir kau. Kau nanti pokoknya masuk neraka, kafir kau. Dasar orang kafir lu. Ya kan? Jadi kayaknya selalu disertai rasa marah. Oh, kalau begitu jangan marah-marah Ustaz, kafir. Sehingga mungkin saya hanya berasumsi ya. Nah, inilah mengapa ormas Islam yang terbesar tadi itu menganjurkan agar istilah kafir ini tidak lagi digunakan, karena melihat fenomena belakangan di mana istilah kafir ini ibaratnya lebih banyak bermakna negatifnya, menimbulkan kebencian. Padahal kita di Indonesia ini kan multi etnik ya, multi agama, harus bisa saling menghargai. Ya sama seperti kita, kalau dikatai sama orang-orang berbeda agama, ya kamu domba-domba yang tersesat. Iya kan? Keyakinannya mereka begitu. Mereka mengatakan seperti itu seperti kepada kita, ya pasti kita juga merasa tidak nyaman. Begitu pula sebaliknya. Nah, kecuali kalau kita mau saling balas dendam, nah, maka tidak akan pernah selesai persoalan. Karena memang begitu setan. Sifatnya setan yang paling menonjol adalah selalu ingin balas dendam. Jin dan iblis meminta kepada Allah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum. Saya akan berjanji akan berusaha untuk menggoda, menyesatkan umat manusia, anak cucu Adam ini. Gara-gara dia ini saya keluar dari surga. Andai kata dia tidak diciptakan, saya mungkin enak-enak tinggal di surga, kata jin. Tapi karena gara-gara kamu ya, oh iya, tunggu pembalasan. Nah, itu balas dendam kan? Nah, sifatnya. Nah, jadi kalau kita memang mau balas dendam, selalu mau, kalau kita digituin, kita juga mau gituin orang lain, ya tidak akan selesai persoalan. Nah, sehingga itu tadi, agar tercipta suasana yang lebih tenang, lebih damai, lebih sejuk. Nah, kita sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan istilah-istilah yang bisa melukai perasaan orang lain meskipun dia berbeda keyakinan. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti kita meyakini bahwa ajarannya benar. Ya tentu kita sebagai umat yang beriman, beragama, pasti kita meyakini ajaran agama kita yang benar, yang lain pasti salah. Ya kan? Ya, tapi itu sikap ke dalam, tidak perlu diumbar-umbar di media sosial, tidak perlu umbar-umbar
di televisi, di majelis-majelis taklim, di tabligh akbar, yang boleh jadi suara ini kedengaran juga sama orang-orang yang berbeda agama. Hei orang-orang kafir, kamu nanti berada di neraka yang paling dalam. Kedengaran orang-orang muslim yang ada tinggal di sekitar kita. Tersinggung nggak? Ya, tersinggung. Nah tapi, yang saya sampaikan tadi, tetap kita meyakini ke dalam, namanya juga iman. Inna dina indallahil Islam, ya kan? Itu ke dalam. Nah, cukuplah hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Atau dalam konteks pendidikan, mengajar, belajar. Tapi usahakan jangan sampai ini diumbar-umbar di media sosial, di-share, di-like, di-komen, jadi viral, didengar sama orang-orang yang berbeda agama, ya pasti tersinggung. Nah, bisa terjadi chaos. Nah, sehingga penggunaan istilah ini harus juga menyesuaikan dengan kondisi di mana kita tinggal. Sama seperti Al-Quran yang ketika turun menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Nah, belajar dari Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu rata-rata orang yang belajar Al-Quran itu orang-orang yang punya sikap saling menghormati, menghargai, toleransi yang sangat tinggi. Dan hati-hati jangan sampai kejadian yang terjadi di Timur Tengah. Maukah negara kita seperti itu? Sesama anak bangsa, meskipun beda agama, sama-sama saling berperang, perang saudara. Pasti tidak akan pernah ada habisnya. Kalau sudah terjadi perang saudara, maka sangat sulit untuk dihentikan lagi. Maka sebelum itu terjadi, maka kita harus mulai mencegah, mengantisipasi dengan banyak belajar, dengan banyak mengkaji Al-Quran, supaya timbul rasa sikap toleransi, menghargai satu sama lain. Nah, saya kira itu saja